Inilah keyakinan kami, umat Tuhan yang Kau panggil, yang Kau pilih di dalam dunia yang saat ini sudah jatuh di dalam dosa dunia dengan berbagai pergumulannya, tetapi di dalam dunia yang kami yakin juga Tuhan hadir dan Tuhan membimbing menyertai setiap kami. Karena itulah Tuhan, kami rindu ketika kembali hari ini akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pemandu saudara malam hari ini. Oke, sebentar ya, saya akan memandu nih ya, agak panas di sini. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, lipat sedikit ya, biar kelihatan. Saya akan memandu perjalanan kita malam hari ini, waktu kita akan belajar kitab 1 Petrus. Nah, ini temu teman jelajah, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang disebut sebagai penjelajah Alkitab yang sungguh tentunya punya banyak kerinduan untuk kita pelajari bersama malam hari ini. Saya akan mengajak kita melihat ya, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah menerima materi atau buku, nah ini buku kita, teman jelajah 1 Petrus, maka saya berharap Bapak Ibu Saudara juga sudah ada yang menggunakannya, tapi kalau mungkin belum, maka setelah ini Bapak Ibu akan bisa menggunakan buku ini. Saya sangat diberkati melalui buku-buku seri teman jelajah ini yang juga sudah saya miliki beberapa di dalam persiapan-persiapan penggalian Alkitab maupun juga perenungan pribadi ya. Nah, untuk yang belum kenal, ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang Bapak Ibu ya. Saya sudah diperkenalkan tadi dengan singkat. Silakan kalau Bapak Ibu Saudara ada yang ingin mengenal lebih jauh, silakan kita bisa bertegur sapa. Dan malam hari ini saya tidak akan berkhotbah secara detail ayat per ayat. Saya akan menjadi pemandu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini istilah yang menarik, seperti kalau Bapak Ibu pernah ikut tur ya. Saya ingat satu waktu ikut tur, lalu kemudian ada pemandunya. Nah, ketika kami turun dari kendaraan, dia sudah kasih tahu, kita akan 3 jam di sini. Maka sebelum kami berpencar pada pergi ke tempat yang mereka ingin, maka kami di briefing dulu Bapak Ibu ya. Dikatakan, saya akan jelaskan lebih dulu tentang tempat ini. Lalu pemandu itu menjelaskan garis besar dalam apa yang akan kami lihat di sekitar tempat di mana kami saat itu melakukan tur. Dan kemudian dia mengatakan bahwa ada beberapa titik-titik penting ya, ada spot foto, ada tempat bersejarah, sehingga dia menjelaskan lebih dulu. Sesudah dia menjelaskan, maka kami diberikan kebebasan selama 3 jam itu untuk berkeliling dan nanti kumpul lagi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya adalah pemandu Bapak Ibu malam hari ini. Saya tidak akan menjelaskan detail semuanya, tetapi saya akan memberikan garis besar yang mendorong Bapak Ibu dalam penjelajahan pribadi ataupun bersama dengan rekan-rekan akan makin menikmati ya kitab 1 Petrus ini. Nah, karena itu malam hari ini mari kita mulai penjelajahan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kitab 1 Petrus. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang sudah pernah baca sampai selesai. Cuma 5 pasal Bapak Ibu Saudara. Tapi kitab ini menjadi kitab yang menarik untuk kita nanti perhatikan. Lazimnya di dalam kitab-kitab yang pada masa itu yang disebut surat, karena ini adalah surat Petrus, itu punya struktur yang umum pada masa itu. Nah, ini nih struktur surat Bapak Ibu ya.
Bahkan ada bagian pertama, greetings, itu biasanya berisi nama penulis, nama penerima, salam pembuka. Lalu ada kemudian doa syukur atau harapan, itu yang disebut thanksgiving. Lalu ada isi surat, tubuh surat, yang disebut body. Dan kemudian ada salam penutup dan berkat. Nah, biasanya ini struktur yang umum pada surat masa itu dalam surat-surat perjanjian baru. Agak beda dengan kita ya, karena kalau kita nama penulis malah yang paling akhir ya, tanda tangan paling akhir ya. Nah, kalau surat-surat pada masa itu dimulai justru dengan nama penulis. Jadi Bapak Ibu jangan salah bilang, wah Petrus ini sombong banget, naruh nama paling depan, saya aja paling akhir. Beda Bapak Ibu Saudara ya. Nah, maka perhatikan apa yang menjadi bagian yang menarik kalau kita lihat Alkitab tercetak kita. Nah, Alkitab yang diterbitkan LAI sudah menolong kita. Mari Bapak Ibu perhatikan sebentar ya. Ada bagian salam yang biasanya di awal sudah ada diberikan judul. Nanti lihat lagi di pasal 5 ada juga bagian salam penutup ya. Itu yang tadi kita lihat yang menjadi bagian di dalam struktur surat. Sementara nanti kalau saya perhatikan ayat 3 ke bawah, itu adalah ucapan syukur, pujian, dan kemudian isi dari surat Petrus ini. Apa yang menarik untuk kita perhatikan? Di beberapa gereja di dalam yang berada di dalam kesulitan, saya membaca bahwa kitab ini seringkali menjadi manual book bagi gereja yang ada di dalam kesulitan. Ternyata dalam satu buku yang saya baca menuliskan bahwa surat Petrus itu menjadi seperti manual book khususnya bagi gereja-gereja yang ada di negara komunis, negara-negara muslim yang sangat menentang kekristenan, bahkan di negara-negara lain yang sulit sekali kekristenan, maka buku 1 Petrus, surat 1 Petrus ini seperti menjadi manual book. Bahkan beberapa mengatakan ini seperti bahan katekisasi yang kalau dipelajari dari awal sampai akhir memberikan dari awal hidup Kristen seperti apa. Hidup yang diselamatkan, hidup yang dikuduskan, hidup yang mengalami penderitaan, dan hidup yang akhirnya akan berkemenangan bersama Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara waktu mempelajari kitab ini, wah bagus juga ya kalau kita dalam waktu ber-PA, pribadi atau bersama dengan rekan-rekan, beberapa bagian kitab ini, surat ini menjawab pergumulan-pergumulan kehidupan sehari-hari. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, maka ini bukan hanya bicara tentang doktrin, tetapi juga ada aplikasi hidup praktis yang dibagikan di dalam bagian ini. Nah, saya bersyukur sekali lagi buku Teman Jelajah ODB yang sudah menerbitkan, dan ini menjadi bagian yang Bapak Ibu bisa pelajari bersama. Saya coba lihat ada bagian awal, ini saya langsung screenshot dari bukunya ya. Menarik sekali, ini tinjauan umumnya bahwa penulis surat ini adalah Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus menulis kira-kira pada awal tahun 60-an Masehi, sekitar 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ia menyinggung, nah ini menarik, ia menyinggung tentang penganiayaan yang dihadapi jemaat penerima surat yang tersebar di berbagai penjuru Asia Kecil. Asia bukan hanya nama benua, itu adalah wilayah provinsi Romawi pada waktu itu. Sekarang itu di daerah Turki yang terdiri dari gabungan orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi yang mengalami nampaknya penganiayaan. Nah, karena itulah kita melihat bagaimana surat Petrus ini menjadi surat yang meneguhkan. Perhatikan cara Petrus menyapa mereka. Saya selalu berusaha menyertakan bagian Alkitab dalam kotak yang putih, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa lihat ya, ini petanya. Tidak usah di screenshot, nanti slide-nya dibagikan ya. Jadi dengerin aja, nanti kalau enggak Bapak Ibu sambil gini screenshot gitu ya. Nah, kita perhatikan sama-sama. Petrus menyebutkan mereka orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.
Nah, itu nama-nama wilayah yang ada. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan. Nah, pada masa itu secara khusus, ada satu bagian yang menarik ya. Pada masa hidup Petrus, di bawah pemerintahan Kaisar Nero khususnya, banyak orang Kristen dianiaya dan diusir dari rumah mereka. Semua keterangan ini ada di dalam buku yang sangat luar biasa, yaitu buku Teman Jelajah 1 Petrus. Sesungguhnya kita semua sebagai warga negara surga tinggal di dunia, suatu tempat asing yang bukan rumah kita. Tidak heran salah satu terjemahan Alkitab bahkan menerjemahkannya begini ya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang diusir dari Yerusalem dan tersebar di seluruh wilayah itu. Nah, apa yang mau disampaikan? Kalau kita pikir, Bapak Ibu coba pikir sebentar, kalau kita adalah pemimpin bagi jemaat yang tersebar dan mengalami penganiayaan, kira-kira kalau kita nulis surat tentang apa sih? Nah, itulah yang kita akan lihat apa yang Petrus sampaikan. Sebenarnya kita sudah dapat petunjuk di 1 Petrus 5-nya, ayat 12. Ya, di akhir surat Petrus dikatakan, untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Karena itu berdirilah dengan teguh di dalamnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bahwa apa yang dituliskan dalam surat ini mengalir begitu rupa berbicara tentang kasih karunia Allah yang menjadi kekuatan bagi jemaat di dalam penderitaan. Petrus menuliskan surat ini, nampaknya kalau kita lihat ada kata Babylon di situ ya. Nah, para penafsir sepakat bahwa Babylon bukanlah Babel pada masa perjanjian lama, tetapi ini Babylon yang mungkin merujuk kepada Roma. Jadi Petrus sedang ada di Roma, dan di dalam menggunakan istilah Babylon ini dikaitkan dengan perjanjian lama di mana Babel atau Babylon melambangkan pertentangan terhadap kekuasaan Allah. Nah, pada masa Petrus hidup, kaisar-kaisar Romawi menganiaya umat Allah dan melawan Allah. Jadi memang kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ada dua ancaman yang muncul. Sebenarnya yang pertama tuh ancaman dari luar ya, dari pihak orang-orang yang nggak suka dengan murid Kristus. Lucunya, mereka tidak disukai karena perilaku hidup mereka yang saleh. Bukan karena perilaku hidup yang nggak benar. Tapi justru karena perilaku hidup yang saleh. Aduh, kudus banget sih. Kita pernah digituin nggak? Kita belum dipendetakan, orang udah bilang, ih dasar pendeta. Gitu ya. Saya banyak melayani siswa mahasiswa. Banyak yang bilang, wah kak, saya nggak siap dikatakan sok kudus, sok suci. Saya bilang sama mereka, jangan merasa tertekan. Kalau kamu dibilang kudus, suci, puji Tuhan, berarti itu adalah karakter yang muncul karena engkau sudah kenal Kristus. Ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam berupa ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti bisa perhatikan, kalau mau belajar lebih jauh, ancaman luar di surat 1 Petrus, ancaman dari dalam itu ada di surat 2 Petrus. Nah, hal yang menarik yang juga menjadi tema kita pada saat ini adalah ini ya. Saya matikan dulu annotate-nya ya, supaya kita tidak ada yang coret-coret dulu. Oke. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ya lebih jauh lagi. Nah, mengapa kita harus bahagia dalam penderitaan? Ini tema kita malam hari ini. Bahagia, menderita itu gimana hubungannya? Nah, ini yang perlu kita ingat sama-sama. Apa yang menjadi bagian menarik untuk kita jawab malam hari ini? Saya ingin mengikuti struktur yang diberikan oleh pemandu yang menuliskan buku ini, yaitu Bapak David Birch ya. Karena itu saya mengambil apa yang Bapak Ibu nanti bisa perhatikan. Saya mengambil nah ini struktur dari 1 Petrus berdasarkan pemandu kita Bapak David Birch. Nah, Bapak Ibu perhatikan.
mengapa kita harus bahagia dalam penderitaan? Kok kayaknya nggak logis, bahagia menderita, kok menderita bisa bahagia? Maka apa yang dibagikan dalam 4 bagian besar, Petrus menuliskan tentang, pertama, umat Allah yang diberkati, yang kedua umat Allah yang kudus, yang ketiga umat Allah yang lemah lembut, dan yang keempat umat Allah yang menanti. Nah, kita akan lihat satu persatu secara garis besar. Saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang Petrus tunjukkan kepada orang-orang yang dia surati di dalam penderitaan mereka? Petrus menunjukkan kepada mereka, perhatikan judulnya, semua itu berkaitan dengan umat Allah yang diberkati. Kamu itu umat Allah yang diberkati. Kamu itu umat Allah yang kudus. Kamu itu umat Allah yang lemah lembut. Kamu itu umat Allah yang menanti. Berarti punya pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali dalam situasi yang sulit. Petrus mengingatkan identitas kita sebagai umat Allah. Tentu identitas ini terkait dengan Allah yang berkarya dalam hidup kita. Tetapi mari kita ingat, pegang paspor masing-masing, pegang KTP masing-masing. Kita adalah umat Allah. Bapak Ibu Saudara, saya paling kesel tuh kalau nonton sinetron Indonesia ya. Kalau mau dipanjang-panjangin, tahu-tahu apa? Jatuh. Kebentur kepalanya, hilang ingatan. Pernah nonton yang begitu Bapak Ibu ya? Oh, tiba-tiba nanti dia lupa, saya siapa, saya siapa. Kadang saya mikir gini, kenapa nggak bawa KTP? Kalau dia bawa KTP kan dia langsung tahu gitu. Kalau saya siapa, ini kamu. Lihat nih KTP-mu ya. Identitas menjadi penting untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah umat Allah. Dan ini menjadi bagian penting yang diingatkan di tengah situasi hidup yang sulit. Dan ini menjadi pengharapan yang luar biasa. 4 hal ini akan kita lihat satu persatu ya. Mari kita perhatikan yang pertama dulu. Kenapa kita harus bahagia dalam penderitaan? Karena kita adalah umat Allah yang diberkati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemuliaan menanti umat pilihan Allah yang hidup sebagai pendatang. Nah, kalau kita nanti, saya tidak baca ayatnya satu persatu ya, Bapak Ibu nanti perhatikan ya. Saya selalu menampilkan ayatnya sebisa mungkin di kotak yang berwarna putih. Jangan lupa semua ini akan dibagikan, jadi Bapak Ibu tidak perlu screenshot, silakan ikuti saja. Perhatikan yang saya beri warna. Apa artinya umat pilihan Allah? Petrus memilih kata-kata dari praktek perjanjian lama. Perhatikan dia menggunakan kata dikuduskan, dijadikan suci, dan menerima percikan darahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan perjanjian lama, ada ritual-ritual termasuk ritual pengudusan, memercikkan darah, dan seterusnya. Inilah orang-orang yang disurati oleh Petrus. Perhatikan ini ayat 2 ya. Ketika dia katakan kepada orang-orang pendatang, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Ini bukan hanya berkaitan dengan perjanjian lama. Lihat, sekarang saya beri warna yang berbeda. Ini berkaitan juga dengan bahasa perjanjian baru tentang Allah Tritunggal, Bapa, Roh, Yesus Kristus. Ketiga pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, masing-masing maupun bersama-sama bertanggung jawab atas status kita yang kudus sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang memilih Allah, Allah yang memilih kita. Keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi yang sulit seperti yang dialami jemaat ini, maka ini jadi sebuah penguatan yang luar biasa. Nah, buku Teman Jelajah ini saya senang sekali karena ada bagian-bagian yang insightful sekali. Memberikan beberapa perenungan yang kadang saya nggak pernah kepikir Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau yang sudah pernah pakai tentu setuju dengan saya, maka saya langsung screenshot di situ ya. Pertanyaan ini bagi saya menarik. Seberapa sadarkah Anda akan karya Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi Anda?
Allah Tritunggal yang kita sembah telah menyediakan jalan bagi kita untuk menikmati realitas-realitas kasih karunia dan damai sejahtera yang ajaib. Nah ya, itu ada kasih karunia di ayat 2, damai sejahtera. Ini baru bahas satu ayat aja, udah luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, bukan dalam takaran kecil, karena lihat doanya Petrus, makin melimpah atas kamu. Allah bukan hanya Allah yang berkarya di awal keselamatan, tapi hingga hari ini. Tidak heran di ayat 3, waduh baru 3 ayat pasal 1 lagi ya. Petrus memberikan pujian kepada siapa? Pujiannya kepada Allah yang sekarang kita kenal sebagai Bapa kita. Melalui karya nyata anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa lihat langsung ayatnya ya. Jadi baru 2 ayat di atas kepada siapa dia menulis dan kemudian dia katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini Bapak Ibu menarik untuk kita lanjutkan ya. Saya langsung pakai penjelasan yang diberikan. Serangkaian berkat yang tercantum di ayat 3-5 mengingatkan bahwa semua ini bukan dimulai karena kita layak. Tetapi dimulai karena rahmat Bapa yang besar. Karena rahmat itu dia telah melahirkan kita kembali supaya kita menjadi anak-anak rohaninya yang merindukan zaman yang akan datang. Untuk itulah kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ini semua ayat 3 yang begitu kuat menyatukan kita dengan dia yang hidup. Tuhan yang bangkit, yang telah mendahului kita dan menopang kita dan berjanji akan kembali untuk kita. Bapak Ibu, kalau diawali surat seperti ini, diingatkan lagi identitasnya, maka kemudian kita lihat lagi ya. Nah, buku Teman Jelajah ini juga secara khusus ada aplikasi ya, jadi bukan cuma penggalian Alkitab, tapi relevan sekali. Di dalam buku ini dituliskan, bisnis kita bisa gagal. Ini kan pergumulan hidup, mungkin beda dengan umat Allah di 2000 tahun lalu ya, tapi sekarang bisnis kita mungkin gagal, orang lain dapat mengecewakan kita, keuangan kita mungkin pas-pasan, dan kesehatan kita bisa jadi memburuk. Tetapi seperti yang diajarkan Yesus kepada Petrus, ngengat dan karat tidak dapat merusak harta kita di surga. Karena itulah diingatkan di ayat yang keempat, harta kita di sana. Dan itu harta yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak ada yang dapat merusak apa yang dipelihara Allah bagi kita. Bapak Ibu diingatkan akan pengharapan yang kekal. Bahwa pengharapan itu bukan sesuatu yang sekadar impian kosong. Tetapi kita satu waktu akan bersama dengan Allah. Dan itulah yang membuat kita bisa melangkah melihat bagian selanjutnya. Kalau begitu indah semua yang Tuhan karyakan, lalu bagaimana kalau iman kita goyah? Firman Tuhan telah menyatakan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Bukan kita yang menentukan tempat kita bersama Dia. Kita yang justru diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Kita juga bertekun oleh kasih karunia-Nya. Tuhan menopang kita. Ini adalah rencananya bagi hidup kita. Karena itu ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini memberikan keyakinan bukan kekuatan kita yang akan melindungi kita dalam situasi yang sulit. Melainkan kekuatan Allah. Perhatikan ayat 5, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena rahmat-Nya yang besar, karya penyelamatannya atas kita juga termasuk memelihara iman kita sampai Tuhan bawa kita pulang. Tidak heran. Bagian ini menunjukkan syukur Petrus ya. Makanya dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ia tahu kemana akan pergi. Begitu juga setiap kita. Jika Anda percaya firman-Nya, saudara tahu kemana kita akan pergi. Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak heran ayat yang ke-6, nah ini sekitar tema kita ya Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang yang bergembira karena belas kasihan, janji dan perlindungan Allah yang tidak layak diterima, orang-orang Kristen yang dipelihara oleh kekuatan Allah akan menumbuhkan ya. Saya memperhatikan hal yang menarik. Bukan berarti penderitaannya yang hilang.
Seringkali penderitaan Tuhan tetap izinkan saudara dan saya alami, tetap sakit. Sakit ya sakit. Kecewa ya kecewa. Tetapi karena janji-janji Allah yang kita pelajari tadi, maka ini menumbuhkan ketabahan, keteguhan, kesetiaan di bawah tekanan dari berbagai pencobaan. Saudara, kita mungkin tergoda ya untuk melihat penderitaan orang percaya sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Tuhan, kenapa begini? Atau lebih parah dari itu, sebagai alasan untuk kita ragu, Tuhan masih sayang nggak sih sama kita? Namun Petrus justru menyingkapkan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita sejak Dia memilih kita, dan menarik juga dia menunjukkan apa yang Allah sanggup karyakan melalui penderitaan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, ayat 7. Ini menyatakan penderitaan yang kita alami memungkinkan kita melihat apakah iman kita kepada Yesus murni ya. Jadi penderitaan itu jadi kayak ujian juga buat kita. Nah, ini ada catatan insightful dari buku Teman Jelajah. Walaupun kita tidak perlu cari-cari penderitaan, kita juga tidak perlu takut pada penderitaan. Kita juga tidak perlu takut pada penderitaan. Menderita bagi Kristus memberi kita kesempatan yang penting. Wow, kesempatan. Dan terkadang juga menakutkan untuk apa? Untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus dan membuktikan kepadanya bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, satu kutipan dari pendeta Timothy Keller ya, Bapak Ibu silahkan kalau mau renungkan ini ya, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I am going to judge my circumstances by Jesus' love, not Jesus' love by my circumstances. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya alami ini, penderitaan ini, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. No. Tuhan telah mengasihi kita, dan itu karyanya tuntas genap di Kalvari. Karena itu, jangan mengukur kasih Allah dari peristiwa hidup yang berubah-ubah, tetapi justru lihatlah kasih Allah, dan ukurlah hidup saudara, bahkan di dalam saat yang tersulit, Tuhan tetap mengasihi kita. Ini keyakinan yang pertama. Kita masuk yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Bagian yang kedua, maka Rasul Petrus mengingatkan. Kalau tadi kamu adalah umat Allah yang diberkati, sekarang dia ingatkan bahwa kamu adalah umat Allah yang kudus, berarti kita semua. Kita orang Kristen di tengah dunia yang sedang mengamat-amati kita. Sadar apa tidak, dunia matanya lagi melihat nih ya kepada kita. Nah, di dalam bagian besar kedua dari suratnya, 1 Petrus, ini menarik sekali ya, Bapak David Birch, dia nggak cuma pas-pasin 30 hari ya, karena ini bukunya untuk 30 hari. Dia nggak cuma pas-pasin, saudara. Tapi setiap bagian yang saya suka, dipilih, dipotong dengan baik, dan kemudian disambungkan dengan baik, sehingga kita tidak kehilangan alur dari surat yang indah ini. Wah, makanya Bapak Ibu saya sangat bersyukur ya ketika bisa melihat bagian ini, dan nanti Bapak Ibu bisa juga mengalami seperti yang saya sharingkan. Nah, dalam bagian besar kedua dari suratnya, nah sekarang mulai dari pasal 1 ayat 13 sampai 2 ayat 10, Petrus menyoroti identitas kita sebagai umat yang kudus milik Allah. Di tengah-tengah dunia yang sementara memperhatikan gerak-gerik kita. Maka perhatikan, Petrus ingin kita menyadari jati diri kita yang sesungguhnya. Nah, untuk sadar, ingat loh siapa kamu. Maka dia bilang, siapkan akal budimu, pengharapanmu, kasih karunia, kamu adalah anak-anak. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih dalam, apa sih Pak maksudnya? Nah, buku Teman Jelajah membahas ini semua ya. Maka di bagian yang saya cuplikan ini, saya screenshot ya Bapak Ibu, itu menariknya buku ini jelasin satu-satu tuh, akal budi, pengharapan, kasih karunia, kedatangan Yesus kembali. Maka Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, silahkan nanti yang sudah punya bukunya, ayo bisa dipelajari lebih jauh lagi, bagian per bagian. Jadi saya nggak jelaskan ya, karena kalau saya jelasin saya ngulang lagi. Bapak Ibu tinggal lihat aja tuh ya. Nanti di bagian selanjutnya, nah, yang saya suka tuh ada bagian renungkan juga. Nah, ini saya perbesar sedikit ya. Nah, ini muncul semua. Pengharapan,
kasih karunia, anak-anak Allah itu dijelaskan membuat kita jadi menyadari. Dan saya kutip lagi kalimat ini. Kita bersyukur kepada Allah, Bapa kita yang kudus, yang menyingkapkan dosa kita, mengutus putranya untuk menebus utang dosa kita, dan menyambut setiap kita yang tersesat untuk kembali menjadi anak-anaknya. Karena itu, kalau Tuhan sudah begitu luar biasa, kita adalah anaknya, maka ya alih-alih kita terbius oleh ambisi dunia atau terkungkung oleh kekhawatiran, kita ingat, kita dipanggil untuk menjadi kudus. Jangan karena penderitaan ya kita jadi ikut nggak kudus, enggak ya. Bahkan di tengah penderitaan yang sulit, ingat kita dipanggil untuk menjadi kudus. Menjadi kudus seperti Bapa kita, berarti menyerupai Dia dalam kemurnian dan kebenciannya terhadap dosa. Nah Bapak Ibu kalau baca begini ya saya jelasinnya cepet ya. Tapi Bapak Ibu perlu tuh pelan-pelan, diam sebentar. Makanya menarik sekali buku ini ada bagian renungkan ya. Buku Teman Jelajah. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan nanti bisa stop sebentar, merenungkan. Dan itu ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Saya sering juga ya, maaf ya tulisan saya nggak bagus-bagus amat Bapak Ibu ya. Ya ini bisa jadi jurnal kita. Tadi dalam pembahasan, ya misalnya saya tulis begitu ya, ada bagian yang di situ bisa mengingatkan. Jadi setiap hari bisa menulis apa yang menjadi respon kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, kalau kita lanjut lagi ya, apa yang perlu dibuang? Ternyata ada hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan kekudusan. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di pasal 2 ayat 1 dikasih tahu ada 5 hal yang harus kita buang. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Apa penjelasannya? Baca buku Teman Jelajah, itu dijelasin satu-satu ya. Nah pada saat yang sama, kalau ada yang dibuang, tapi ada yang harus ditumbuhkan. Maka dikatakan milikilah kehausan seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin apa yang murni dan yang sehat. Nanti perhatikan kata ingin di situ, itu bicara passion. Bicara desire, deepest desire. Nah, jika diikuti pesan sederhana ini sungguh akan mengubah hidup kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lanjutkan lagi nih, kemudian ada ayat yang terkenal ya. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Jadi kayaknya diingatkan terus-menerus, kamu anak Allah, kamu pilihan Allah, kamu harus kudus. Maka di ayat yang selanjutnya, Petrus sudah bicara kan? Tentang orang-orang percaya hidup kudus sebab Allah kudus. Sekarang kita melihat gambaran besarnya. Apa gambarannya? Petrus memberikan penggambaran Allah sedang membangun sesuatu yang baru dengan Kristus sebagai batu penjuru. Yang pertama dan paling mendasar, Allah bukan sekadar membangun kembali Yerusalem dan baitnya, saudara, dalam dunia ini. Allah ingin berdamai. Dia ingin berdiam lebih intim dan menetap di dalam setiap kita. Karena itu Petrus mengingatkan ya, ada 4 hal yang dapat kita pegang teguh. Dan masing-masing ini, nah dijelaskan lagi ya, itu ada di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, ini ungkapan perjanjian lama, 4 hal ini ya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sekali lagi ini memberikan kesimpulan buat kita ya. Apapun pekerjaan saudara atau situasi hidup saudara, Allah adalah Allah yang berkarya dan memberikan Anda tujuan yang pasti. Karena itu biarlah rasa syukur dalam hati Anda itu meluap kepada dunia sehingga Anda rindu membagikan kebesaran belas kasihan Allah yang telah membawa Anda keluar dari kegelapan kepada terang. Bukankah itu yang dituliskan di sini ya? Untuk supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita lihat itu tadi ya, tentang kekudusan, gambarannya kita sudah dapat, ini blok yang kedua. Setelah kita menyadari betapa sangat berartinya kita bagi Allah, karena kita adalah umat-Nya yang kudus, maka sekarang kita siap untuk hidup dengan penuh keberanian
di tengah-tengah dunia yang bisa jadi nggak suka, bahkan mungkin akan menyakiti kita. Karena itu bagian selanjutnya. Nah, saya ditolong lagi sama buku Teman Jelajah. Namanya juga dia memandu kita ya. Dapat kita beri judul. Mulai 2 ayat 11, umat Allah yang lemah lembut, mempercayakan diri kepada Allah, sambil tetap berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, saya nggak bisa menjelaskan semuanya. Aduh, saya waktu baca surat ini indah sekali. Di sini ada lemah lembutnya. Jadi ini sebenarnya ada blok besar. Lemah lembut, mempercayakan diri kepada Allah, sambil tetap berbuat baik. Nanti Bapak Ibu perhatikan, karena ini mencakup pasal 2, pasal 3, dan sampai pasal 4. Oke? Jadi saya harap Bapak Ibu bisa nanti memahami, waktu membaca, bisa lihat judul ini seperti merangkum apa yang dituliskan. Nah, makanya kita lihat bagian yang ketiga ini adalah umat Allah yang lemah lembut. Oke? Nah, mengapa sekarang ini Petrus masuk kepada perilaku hidup? Kalau kamu memang sadar identitasmu, kamu tetap bisa bahagia di dalam kesulitan, ya tunjukkan lewat hidupmu dong ya. Bapak Ibu jangan cuma bilang, iya Tuhan nggak apa-apa saya menderita, saya menerima, saya bergembira, tapi terus-menerus mengeluh, hidupnya nggak kelihatan apa-apa, berhenti berbuat baik, terus meratapi diri. Nah ini nih yang Petrus sedang sampaikan. Kamu itu umat Allah yang lemah lembut, dan kelemah lembutan itu, kita lihat aja ya penjelasannya ya. Nah mari Bapak Ibu lihat. Umat Kristen yang teraniaya pada zaman Petrus, kemungkinan besar karena mereka juga minoritas secara jumlah, tidak punya hak suara dalam masyarakat mereka. Jadi boro-boro didengerin. Karena itu Petrus menekankan pentingnya, nah ini saya katakan tadi, tindakan mereka. Karena tindakan itulah yang akan berbicara atas nama mereka ketika mereka diperlakukan dengan tidak adil. Kadang-kadang suara mereka nggak kedengeran. Tapi apa yang mereka lakukan, tindakan. Maka dituliskan di sini, Allah berkarya lewat ketidakadilan yang terjadi justru untuk menyampaikan Injil melalui umatnya yang setia dan lemah lembut. Kenapa setia dan lemah lembut? Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di blog tadi ya, nah saya lanjutkan nih, itu ada kalimat-kalimat ini. Coba lihat ya, kelemah lembutan itu membutuhkan kekuatan untuk rela menundukkan diri. Jadi orang yang lemah lembut itu sebenarnya ya rela menundukkan diri dan merendahkan hati, dan itu dicontohkan oleh Kristus. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, beberapa kali referensi Petrus itu kepada Yesus, bukan kematiannya. Tetapi apa? Tetapi kepada penderitaannya, bagaimana sikap Yesus waktu menghadapi penderitaan, itu sikap yang dia harapkan menjadi sikap orang percaya yang mengaku anak-anak Allah, murid-murid Yesus. Nah, maka kalau kita perhatikan di ayat-ayat itu, Petrus ini praktis sekali ya. Dia memberikan contoh penerapan. Jadi ya kita senang dengar khotbah yang ada ilustrasinya ya, ada penerapannya. Nah, jadi bukan cuma teori, kamu harus begini-begini. Kayak apa sih? Maka Petrus kasih contoh. Bagaimana penerapan dalam 4 area otoritas yang dapat membuat hidup umat Kristen bergumul. Ini biasa orang bergumul di wilayah apa? Nah, karena mereka waktu itu ditekan oleh penguasa, maka mungkin yang mereka hadapi adalah bagaimana tunduk sama raja atau wali negeri yang nggak berpihak kepada mereka. Lalu nanti pasal 2 ayat 18 sampai 20 itu dalam kaitan dengan tuan, ya. Karena mungkin juga ada budak-budak yang jadi Kristen, lalu kemudian bagaimana kepada tuan mereka, tunduk kepada tuan yang bengis, nggak gampang. Berikutnya sama suami. Suami juga, ini nih penting ya. Nanti suami-suami juga belajar untuk, karena begini, beberapa konteksnya nampaknya istri-istri ada yang sulit tunduk kepada suami juga. Apalagi kalau ternyata suaminya belum percaya, sementara istrinya sudah percaya ya. Dan akhirnya nanti dituliskan juga mengenai penundukan satu sama lain dan dunia pada umumnya. Nah, nanti Bapak Ibu baca lagi dalam penjelasannya. Tapi saya mau kasih beberapa hints, ya. Perhatikan ayat-ayatnya, mulai pasal 2 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 11, itu muncul ya. Kalau kita perhatikan kata tunduk. Kita lihat ayat 13, dalam realita dengan lembaga manusia,
pemerintah, kuasa tertinggi, kalimatnya apa? Tunduklah. Ayat 18, hamba-hamba, tunduklah kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Nah, nggak tahu nih sama bos kita di kantor, masuk nggak ya? Dia masuk yang mana nih ya? Oke, perhatikan pasal 3 ayat 1. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Begitu ayatnya? Enggak ya? Hai istri-istri, jangan tanduk, tunduk. Jangan salah baca. Tunduk kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Nah, ini yang dituliskan, mungkin suami-suaminya belum percaya, ya. Dan ayat 8, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, berarti nggak berantem ya, saling tunduk ya, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Udah menderita, mbok ya, jangan bikin masalah di antara sesama teman, begitu ya, sesama orang percaya. Dan kenapa ini mungkin? Kenapa ini semua mungkin? Tunduk-tunduk ini kok mungkin? Orang Kristen dapat menundukkan diri kepada sesamanya karena kita tahu bahwa pada akhirnya Allah saja yang sesungguhnya berdaulat atas segalanya. Bukan orang-orang yang memegang otoritas atau berkuasa atas kita. Kenapa saya ditindas kok masih bisa tunduk? Karena saya tahu bahwa ada Allah yang tidak tidur. Dia sungguh berdaulat. Cuma tunggu saatnya saja. Ya, nah itu Bapak Ibu, penderitaan Kristus lah yang menjadi inspirasi, ya, bahwa sebagaimana Kristus waktu dia dicaci maki, dia tidak membuka mulutnya, itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya lanjutkan lagi ya, Petrus sudah menjelaskan. Nah kita sekarang ke pasal 4 sedikit ya, saya nggak bisa bahas semua. Petrus sudah menjelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa Yesus sendiri menderita dengan tidak adil. Nah ini bagian yang Bapak Ibu bisa baca tadi yang saya ceritakan ya. Yesus sendiri menderita dengan tidak adil dalam ketaatannya kepada Allah bahkan sampai mati. Dan sekarang, nah ini lihat ayat pertama ya. Petrus menasihati umat Allah untuk mempersenjatai diri mereka dengan pikiran yang sama. Supaya mereka juga dapat hidup dengan penuh kemenangan. Jadi Petrus kayak mau ngomong gini saudara ya, orang mungkin menghakimi kita secara tidak adil atas apa yang tidak mereka sukai tentang kita sekarang, tetapi Allah akan menyelamatkan kita sama seperti Dia menyelamatkan mereka yang dahulu telah berpulang kepada Dia. Jadi Petrus kayak mau bilang, please bertahanlah, sabar gitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu nanti lanjutkan, ayat-ayat ini indah sekali ya. Saya kasih pertanyaan begini, ini refleksi kita. Bagaimana dapat terus bersemangat untuk mengakhiri pertandingan yang baik? Bagaimana bisa terus bersemangat mengakhiri pertandingan yang baik? 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus kembali mendorong perlunya penguasaan diri, perlunya ketenangan, supaya bisa berdoa. Kalau komplain terus ya pasti susah berdoa ya. Kalau terus mau melawan akan sulit. Tentunya ada cara yang lain, tapi dalam situasi yang sulit ini, percaya kepada Allah dan tunduk jadi bagian yang diingatkan. Dan apalagi yang Petrus ingatkan? Nah ini menarik ya. Petrus juga tidak ingin, Bapak Ibu Saudara, ya, kita melewatkan hal yang terpenting. Makanya muncul di ayat 8. Tetapi yang terutama, ya, setelah tenangkan diri, ya, ini tips-tips kalau menghadapi pergumulan ya. Tenangkan diri, kuasai diri supaya bisa berdoa. Lalu terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kadang-kadang penderitaan itu bikin kita self-centered. Kayaknya cuma kita yang paling menderita, sehingga boro-boro mau melayani, udah nggak mau ke gereja, udah nggak mau peduli sama orang lain. Maunya dia yang dibantu, bukan memberi bantuan. Lalu bagaimana mengasihi orang lebih sungguh? Kayak apa sih? Nah ini yang saya bilang tadi, surat ini praktis Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 10-nya. Bagaimana caranya mengasihi orang lain dengan sungguh? Petrus mengarahkan kita untuk fokus dengan melayani satu sama lain. Itu wujud mengasihi. Makanya ayat 9 nyambung sama ayat 10. Ya. Nah, ayat 8, 9, 10. Mari kita melayani, mari kita beri tumpangan. Waktu itu kan nggak banyak hotel Bapak Ibu ya, sehingga perlu juga untuk saling memberi tumpangan. Maka perhatikan jika ada yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Di dalam komunitas tetap terjadi saling melayani.
Jadi apa sih yang Petrus maksudkan? Ya, ini yang Petrus maksud ya. Bapak David Birch mengatakan, maksud Petrus, marilah kita mengasihi satu sama lain dengan cara melayani. Itu caranya mengasihi. Kita pun dapat melayani hanya karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Pelayanan yang penuh kasih dan kerendahan hati ini memuliakan Allah. Supaya apa? Itu ayat 11. Ya, lihat indah sekali. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, bagian terakhir, Bapak Ibu ya. Kita makin menjelajah jauh. Mengapa kita bahagia dalam penderitaan? Karena kita umat Allah yang diberkati, karena kita adalah umat Allah yang kudus, dan umat Allah yang tetap dipanggil lemah lembut, melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit. Karena itu jadi cara Tuhan membawa kita juga jadi berkat buat orang lain. Tapi kita juga diminta jadi umat Allah yang menanti. Nah, ini ada sedikit kaitan dengan pemimpin-pemimpin jemaat. Gembala-gembala yang setia melayani, kawanan yang sederhana. Ya. Nah, Bapak Ibu, Petrus menolong kita untuk melihat bahwa gereja-gereja kita di bawah pimpinan para gembala yang setia, bukan gembala sembarangan ya, gembala yang setia menjadi cara Tuhan Yesus untuk juga membawa kita kembali ke rumahnya yang kekal. Bapak Ibu, kadang kita pikir ngapain sih ada pendeta, ada orang-orang yang memimpin kita. Itu adalah anugerah Tuhan juga menolong di dalam penderitaan untuk membawa kita akhirnya tetap beriman dan sampai ke rumah Bapa yang kekal. Nah, saya pakai topi lain dulu ya. Pas topinya, 1 Petrus. Saya ingat-ingat tadi, ternyata saya pernah dikasih topi 1 Petrus, Bapak Ibu ya. 1 Petrus 2 lagi. Aduh, ini beban menarik buat kita ya. Ayo Bapak Ibu pemimpin jemaat, kita semua sebenarnya adalah pemimpin bagi paling tidak keluarga kita, orang-orang di sekitar kita ya. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, sekarang menjadi rasul yang bahkan tidak menganggap kerasulannya sebagai sesuatu yang berotoritas yang perlu dia lakukan, memaksa orang melakukan sesuatu. Perhatikan pasal 5 ayat 1, dia sangat rendah hati. Dituliskan apa? Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, penderitaan, maka diingatkan bahwa setiap pemimpin jemaat harus menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Ingat topi saya Bapak Ibu ya. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka ayat 4, maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, Bapak David Birch kasih aplikasi menarik ya. Kalau kita gembala ya silahkan ya, kita refleksikan, sudahkah saya jadi gembala yang seperti ini ya. Bukan seolah-olah mau memerintah, tapi benar-benar menggembalakan. Bapak David Birch bilang ini sebenarnya jadi seperti apa ya, kriteria cari hamba Tuhan ya. Lihat deh kalimatnya, dia bilang gini nih. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada para pendeta, penatua, dan pemimpin jemaat, tetapi juga berguna buat gereja ya. Jadi Bapak Ibu jemaat juga ya, agar dalam penunjukan pendeta dan penatua, jemaat tahu apa yang dituntut dari kitab suci. Jadi gembala itu kayak apa gitu ya. Nah kayak begitu ya. Jadi jangan cuma bicara, wah gembala tuh orang-orang yang kayaknya sekedar lulusan sekolah teologi ya. Kita berdoa agar kiranya juga ada orang yang punya hati gembala. Gereja perlu mencari hamba-hamba Tuhan yang penuh kasih, rela berkorban, mengarahkan jemaat kepada Sang Gembala yang baik, dan Injil kasih karunia-Nya yang mulia.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pasal 5 ayat yang kelima. Setelah penatua dinasehati untuk menggembalakan kawanan domba Allah, sebenarnya kata kuncinya itu kerendahan hati ya. Maka Petrus melanjutkan menasehati orang-orang muda. Ini orang-orang yang kadang-kadang susah rendah hati ya. Apalagi kalau dia ngerasa dia benar gitu ya. Orang muda untuk memiliki kerendahan hati dan tetap mereka harus tunduk kepada yang tua. Pasti kita punya cara untuk bicara sama yang tua ya. Bukan berarti hamba Tuhan nggak bisa salah. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh, apakah kita memiliki kerendahan hati? Kerendahan hati untuk mengoreksi, memberi masukan, bukan untuk menjatuhkan. Itu bukan kerendahan hati. Itu adalah kecongkakan, karena itu diingatkan. Menolak rendah hati berarti memilih sikap congkak. Dan Allah tidak berkenan atas kecongkakan itu. Ya. Nah, setelah mengingatkan jemaat, hamba-hamba Tuhan, pemimpin jemaat, maka Petrus sekarang ingatkan siapa? Ingatkan seluruh jemaat. Diingatkan apa? Waspada, kuasai diri. Dan ini menjadi satu realita yang sangat umum ketika kita melihat bahwa apa yang terjadi ini bukan sekadar yang kelihatan manusia lawan manusia, tetapi di balik ini ada si iblis yang tidak senang kepada Allah dan umat Allah. Tidak senang rencana Allah tergenapi. Karena itu diingatkan ya, kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus, itu beberapa kali muncul diingatkan akan beberapa hal ya. Ayat 13, waspadalah tadi ya. Ayat 7, pasal 4 ayat 7, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Nah pasal 5 ayat 8 ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukan karena mereka nggak tahu, tapi tahu dengan sadar itu dua hal yang harus kita lihat berbarengan. Ya saya tahu nih, ada iblis, tapi saya sadar dan saya jaga-jaga. Itu sebuah respon terhadap apa yang saya tahu. Memang iblis ini punya keterbatasan karena dia tidak bisa dalam arti Allah sudah menang, iblis tidak punya kuasa yang mutlak, tetapi dia ada berjalan di sekeliling seperti singa. Perhatikan penjelasan Bapak David Birch. Dia mengatakan, iblis si penggoda dan penipu menginginkan kita jatuh. Udah penderitaan, jatuh pula gitu ya, makin gak seperti Yesus. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari korban yang mudah ditangkapnya. Kita tidak perlu takut kepada iblis karena kuasanya dibatasi Allah Bapak Ibu sekalian. Tapi juga dengan demikian kita harus sungguh-sungguh melawannya dengan berpegang teguh pada Yesus. Sekalipun di tengah-tengah kekuatan roh, tekanan sosial yang menentang kita, mengakibatkan penderitaan yang berat. Tapi Petrus menutup bagian ini ya. Ini bagian yang menutup sebelum salam penutup tadi ya. Bapak Ibu lihat, Petrus menutup bagian pasal 5 dengan gambaran limpah ruah tentang Allah sumber segala kasih karunia. Bapak Ibu ingat, kitab ini dimulai dengan Allah yang berkasih karunia kepada kita. Allah yang memanggil kita. Dia berkasih karunia kita bisa selamat. Allah yang di dalam penderitaan kita memberikan kasih karunia makin melimpah. Dan di akhir, ini biasa dipakai berkat di gereja ya. Bapak Ibu pernah dengar berkat ini, tapi pendetanya biasanya hilangkan penderitaannya ya. Ayat 10 kan. Bapak Ibu pulanglah dalam damai sejahtera. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan, mengokohkan kamu. Dan terus dipotong tuh di korting ya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Padahal kalau jemaat tahu ayat ini tentang penderitaan. Kita bukan dikuatkan, dikokohkan supaya makin rajin berdosa ya. Tapi di tengah situasi penderitaan yang sulit, maka Allah berjanji dia sumber kasih karunia. Dan rencananya bagi gerejanya yang berada di bawah tekanan yang sulit, Allah tetap hadir. Jadi beberapa penulis mengatakan, atau penafsir mengatakan ayat kunci surat 1 Petrus ini. Pasal 5 ayat 10 dan 11. Wah, sehingga ayat 12 yang tadi kita udah baca ya.
Jadi Bapak Ibu bisa ngerti ayat ini ya. Kalau kadang-kadang kita langsung baca pasal 5 ayat 12, untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Bagaimana bisa sampai ke nasihat ini? Karena sebenarnya ada penderitaan. Makanya penutupnya, berdirilah dengan teguh di dalamnya. Sedikit keterangan, ayat 13, Petrus secara khusus menyebut nama Markus, Bapak Ibu ya. Ini adalah penulis Injil Markus, yang pada waktu itu mungkin bersama dengan dia di Roma. Tampaknya Markus belajar banyak ya tentang kehidupan Yesus dari Petrus. Makanya para penafsir Alkitab mengatakan Petrus mendiktekan, lalu Markus menulis Injil dari apa yang Petrus diktekan. Nah, pada masa itu ternyata biasanya ada yang menulis surat. Ya, makanya ada yang mengatakan di sini nampaknya kalau lihat ayat 12 tadi ya, mungkin Petrus mendikte lalu yang menulis adalah Silvanus. Bapak Ibu lihat, dengan perantaran Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu. Jadi mungkin Petrus minta Silvanus yang menulis ya. Dan kita lihat ayat terakhir. Sebagaimana salam pembuka, maka salam penutup juga itu intinya bukan intinya ya, pesannya itu atau isinya kaitannya dengan damai sejahtera juga. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Itu cara mereka mengekspresikan kasih pada waktu itu. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Ucapan terakhir dari Petrus sekali lagi menasihatkan orang-orang Kristen untuk saling mengasihi. Dan ia berdoa agar damai sejahtera Allah menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bahagia dalam penderitaan? Saya sempat bilang sama panitia ya, kemarin teman jelajahnya Ayub, penderitaan. Kali ini 1 Petrus penderitaan juga ya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang akan Tuhan izinkan gerejanya hadapi di masa depan. Tapi ini bukan pengalaman baru. Gereja sudah sepanjang zaman mengalami tantangan dari luar. Yang dibalik itu semua kita meyakini sebenarnya ada kuasa si jahat yang tidak senang ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan. Tetapi kita diingatkan, kita adalah umat Allah yang diberkati. Kita umat Allah yang kudus. Kita umat Allah yang lemah lembut, terus berbuat baik. Terus percaya pada Allah. Dan kita umat Allah yang menanti. Dan di dalamnya ada peran gembala, ada peran orang muda, ada peran semua kita untuk saling merendahkan diri. Menarik sekali David Birch. Sebenarnya ini di awal ya, tapi saya pikir ini bagus untuk saya pakai menutup sesi kita malam ini. Dia menuliskan begini, saudara. Dengan demikian, jadi relevansinya 1 Petrus itu bukan cuma buat mereka yang tersebar ya, para pendatang orang asing. Dengan demikian, 1 Petrus menjadi penghiburan yang menguatkan jemaat Tuhan yang teraniaya saat itu, dan juga menjadi pertolongan bagi kita semua, yang mungkin dalam satu tahap hidup kita pun mengalami pergumulan karena iman kita kepada Kristus. Surat ini memperkaya seluruh umat Allah dengan mengarahkan pandangan kita kepada tempat kediaman kita yang sesungguhnya. Kitab ini menginspirasi kita dengan kasih karunia Allah dan rancangan-rancangannya yang agung bagi kita. Sehingga kita melihat nilai dari kesetiaan kita untuk terus maju seperti anaknya. Kehidupan yang kudus, kehidupan kita yang kudus dan semakin menyerupai Kristus akan menarik perhatian dunia yang sedang mengamat-amati kita ya. Dan seandainya pun kita harus menanggung penderitaan yang tidak selayaknya kita terima, Allah akan memuliakan dirinya melalui kita dan tidak lama lagi menuntun kita ke tempat kediaman yang kekal. Bapak Ibu, penderitaan yang kita bicarakan bukan penderitaan karena salah sendiri ya. Saya telat bangun, maka telat ke kantor, maka saya bilang, oh ini penderitaan karena Kristus. Oh enggak, itu karena salah sendiri ya. Tapi penderitaan karena nama Tuhan, karena kita mau setia kepada firman Tuhan, karena kita mau taat kepada Dia. Ketika itu menimpa kita,
termasuk juga pergumulan-pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan, kita telah diberikan manualnya. Ingat siapa kita. Ingat siapa Bapa kita. Sehingga bagaimana orang Kristen dalam pergumulan, kesulitan kehidupan. Saya melihat dunia menawarkan kalau punya pergumulan ya ini. Ada dua kemungkinan. Jadi optimis, oh tidak ada penderitaan. Tidak ada penderitaan. Itu mah menyangkali realita. Atau bahkan pesimis, emang nih aduh susah banget nih hidup, aduh susah banget. Sebenarnya bukan ini sikap Alkitabiah. Bukan optimisme manusia, bukan pesimisme manusia. Tetapi waktu saya pelajari bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita adalah kita punya realisme yang berpengharapan. Maksudnya apa? Ya real aja, realistis. Penderitaan ada. Jangan bilang nggak ada. Tetapi di tengah penderitaan kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira karena kita punya pengharapan. Sehingga bukan berarti kita menyangkal sakit. Kalau kita ngalamin sakit, oh ini nggak sakit, oh ini nggak sakit. Yesus mengalami semua penderitaan yang kepada tubuh fisiknya juga. Tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan hadir, menyertai, dan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya tutup dengan kalimat dari pendeta John Stott dalam bukunya waktu bicara tentang hal ini. Dan saya pikir ini yang orang Kristen perlu miliki. What we need is neither the easy optimism of the humanist nor the dark pessimism of the cynic, but the radical realism of the Bible. Dan itu adalah realisme yang berpengharapan, hopeful realism. Kita bukan menjadi dunia yang optimis, seolah-olah tidak ada penderitaan, atau pesimis, kayaknya penderitaan nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kita real penderitaan, tapi saya punya visi bahwa Allah hadir. Dan Dia sudah memilih kita, Dia sedang membentuk kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita makin memahami, makin disiapkan dalam semua pergumulan yang kita alami. Ingatlah Tuhan hadir dan Dia tidak meninggalkan kita. Karena itulah kita punya pengharapan yang kekal. Amin. Hai San. Nih, Lagi nungguin anak-anak juga ya? iya, sama kita. Masih 1 jam lagi. Masih lama. Ingat nggak zaman waktu kita KTB di kampus dulu? Ingat dong. Kayaknya kita kalau baca firman Tuhan seru banget ya. Saat teduh tiap hari. Dan rasanya kita nggak mau selesai Nggak mau gitu. selesai, betul. Jujur nih, sekarang kok rasanya membaca firman Tuhan secara teratur itu jadi mahal banget. Iya sih San, sebagai ibu rumah tangga, kita tuh sebenarnya wajib loh untuk terus memberi makan rohani kita. Nah, ibu pendetaku juga bilang begitu. Aku coba sih tekun, pelan-pelan, diulang-ulang. Kadang ya disempet-sempetin. Ya kadang technically aku suka coba 1 pasal dulu. Kalau nggak keburu ya beberapa ayat. Habis itu aku renungkan apa yang aku baca itu. Tapi kadang aku nggak ngerti. Luar biasa sekali tekadmu. Di tengah segala kesibukan, kamu masih mau berusaha untuk baca firman Tuhan. Nah, aku lagi ngebayangin ya, kalau ada seseorang di samping kita yang bisa menjelaskan bagian-bagian yang kita tidak mengerti itu, pasti menolong banget ya. Betul. Kayak dulu KTB kita lah, Kak Lucy, pemimpin Kak kita. Lucy, benar. Dengan hebatnya dia bisa menjelaskan Betul. bagian-bagian yang kita nggak ngerti. Terus dia suka memancing kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita berpikir lebih kritis. Benar tuh. Sekarang mau gimana coba? Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Sebulan yang lalu aku tuh nemu 1 buku pendalaman Alkitab yang bagus banget. Iya, nih bukunya. Teman Jelajah. Bukunya tuh simpel, bahasanya sederhana, tapi isinya tuh dalam banget. Kita tuh diajak menjelajahi 1 kitab dalam Alkitab secara berurutan selama 40 hari, San. Setiap hari? Iya. Terus porsi pembagian firman Tuhannya setiap hari itu pas untuk kita baca dan kita renungkan. Jadi kita bisa lebih konsentrasi dan nggak cepat lupa, San. Terus ada cerita tentang latar belakang dari setiap kisah di dalam Alkitab itu. Juga catatan-catatan penting yang perlu kita cermati dalam firman Tuhan itu.
Lalu ada juga nih pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memancing kita untuk berpikir tentang firman Tuhan itu. Terus Setelah pakai buku ini San, aku menyimpulkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar sesuatu yang relevan dengan hidup kita dan menginspirasi kita untuk benar-benar jadi pelaku firman. wah, bagus banget. Coba deh lihat deh bukunya. Beneran keren deh. Aku sudah pakai buku ini sejak bulan lalu. Penulisnya orang yang benar-benar mendalami kitab ini dengan benar. Iya. Jadi kita benar-benar ditolong untuk mengerti dan menerapkan perenungan ini. Terus nih ya, ada jurnal yang bisa kita isi dengan insight yang kita dapat setiap hari. Dengan pakai teman jelajah, aku jadi bisa PA pribadi setiap hari, San. Aku biasa pakai setengah jam aja waktu anak-anak sekolah. Nah, dalam setengah jam itu aku bisa dapat banyak banget. Sejak pakai buku ini aku jadi merasa mengerti isi Alkitab. Dan firman Tuhan itu jadi rasanya tuh kaya banget. Wow, aku excited banget. Mau dong buku ini? Nah, aku mendapatkannya waktu mengikuti temu teman jelajah yang diadakan rutin oleh ODB. Jadi, kalau kamu mendaftar, kamu akan mendapatkan judul terbaru buku teman jelajah ini. Kita ajak teman-teman KTB kita dulu. Kita KTB lagi pakai buku ini. Pengalaman kami mungkin sama dengan yang Anda hadapi. Teman jelajah jadi buku panduan yang pas buat kita-kita yang rindu PA pribadi setiap hari. Bisa juga untuk PA kelompok loh. Yuk, sama-sama kita alami hikmat Tuhan yang mengubahkan.